Pernahkah kamu memperhatikan, ada orang yang seolah tidak pernah benar-benar kekurangan? Bukan karena ia selalu memiliki banyak uang, bukan karena ia lahir dari keluarga kaya, tapi karena dalam setiap fase hidupnya, selalu ada jalan. Selalu ada pintu yang terbuka, seolah-olah ada sesuatu yang menarik rezeki mendekat kepadanya. Dalam tradisi Jawa, fenomena ini tidak dianggap kebetulan. Leluhur kita percaya bahwa setiap manusia lahir membawa pola energi tertentu, sebuah getaran halus yang menyatu dengan waktu kelahirannya. Waktu itu bukan sekadar tanggal, ia adalah simpul kosmis, ia adalah tanda. Dan di antara berbagai weton yang dikenal dalam perhitungan Jawa, ada satu yang sering dikaitkan dengan daya tarik rezeki, weton legi. Sebagian orang menyebutnya sebagai weton dengan aura manis. Sebagian lagi mengatakan, orang-orang legi memiliki tangan dingin dalam urusan rezeki. Namun pertanyaannya, apakah ini sekadar mitos yang diwariskan turun-temurun? Ataukah memang ada struktur energi yang menjelaskan hal itu? Video ini bukan untuk menghakimi atau memutlakan takdir. Kita tidak sedang berbicara tentang kepastian kaya atau miskin. Kita akan membedah sesuatu yang lebih dalam, tentang potensi, getaran batin, dan bagaimana karakter dasar bisa mempengaruhi aliran rezeki seseorang. Karena dalam kebijaksanaan Timur, rezeki bukan sekadar hasil kerja keras. Ia adalah pertemuan antara usaha, karakter, dan kehendak yang lebih tinggi. Kita akan menelusuri apa sebenarnya makna legi dalam struktur kosmologi Jawa, mengapa sifat dasar legi sering dikaitkan dengan kemakmuran, dan yang paling penting, apakah magnet rezeki itu bawaan lahir atau sesuatu yang bisa dibangun oleh kesadaran. Jika kamu lahir di hari legi, atau mengenal seseorang yang memiliki weton ini, mungkin apa yang akan kita bahas malam ini akan terasa sangat personal. Karena bisa jadi, yang selama ini kamu anggap kebetulan, sebenarnya adalah pola yang telah lama ditulis oleh waktu. Lalu, benarkah weton legi memiliki magnet rezeki? Mari kita mulai membuka lapisannya. Untuk memahami weton legi, kita tidak bisa hanya melihatnya sebagai hitungan hari. Kita harus mundur jauh ke masa ketika langit masih dibaca sebagai kitab terbuka dan waktu dipahami sebagai makhluk yang hidup. Dalam kosmologi Jawa kuno, waktu bukan sekedar angka yang bergerak dari pagi ke malam. Ia adalah irama, ia adalah nafas alam. Sistem penanggalan yang kita kenal sebagai weton lahir dari pertemuan antara pengamatan langit, siklus bulan, dan perhitungan pasaran, legi, pahing, pon, wage, dan kliwon. Kata legi sendiri berarti manis, namun maknanya tidak sesederhana rasa di lidah. Dalam pemahaman simbolik, manis adalah daya tarik. Ia mengundang, ia membuat sesuatu ingin mendekat. Dalam bahasa energi, ia adalah magnetisme. Di dalam naskah-naskah primbon Jawa yang dahulu dijaga oleh kalangan tertentu dan tidak disebarkan sembarangan, setiap pasaran memiliki nilai neptu, bobot numerik yang dipercaya memuat kualitas getaran. Legi memiliki neptu 5. Angka ini bukan sekedar angka kecil. Dalam simbolisme Jawa, 5 melambangkan keseimbangan pusat, pancar yang mengikat 4 arah mata angin. Artinya, legi sering dikaitkan dengan kemampuan menjadi titik tengah, menjadi pengikat, menjadi pusat perhatian tanpa harus memaksa. Dan disinilah awal kaitannya dengan rezeki. Dalam pemahaman leluhur, rezeki bukan hanya uang, ia adalah segala bentuk kecukupan yang mengalir karena harmoni. Seseorang yang selaras dengan dirinya sendiri, dengan lingkungannya, dan dengan kehendak yang maha mengatur akan lebih mudah menemukan jalan. Beberapa tokoh spiritual Jawa di masa lampau bahkan menafsirkan bahwa sifat manis legi bukan berarti selalu lembut atau penurut. Ia lebih kepada kemampuan membawa ketenangan dalam interaksi. Orang-orang seperti ini sering dipercaya memiliki daya diplomasi alami, mudah dipercaya, dan tidak banyak menimbulkan konflik terbuka. Dalam masyarakat agraris Jawa, karakter seperti ini sangat berharga. Kepercayaan adalah mata uang utama, dan disinilah kita mulai melihat bagaimana watak bisa berkaitan dengan kemakmuran. Namun ada hal lain yang jarang dibahas. Ilmu tentang weton tidak pernah dimaksudkan sebagai label mutlak. Ia lebih mirip peta. Peta bukanlah perjalanan itu sendiri, ia hanya menunjukkan potensi arah. Sayangnya, seiring waktu, banyak orang menyederhanakan ajaran ini menjadi ramalan instan, seolah-olah hari lahir langsung menentukan nasib.
Padahal dalam kebijaksanaan Jawa yang lebih dalam, weton hanyalah salah satu lapisan dari struktur manusia. Di atasnya ada laku, di atasnya ada niat, dan di atas semuanya ada kehendak yang tidak bisa dipaksa. Mungkin karena itulah ilmu ini dulu tidak diajarkan sembarangan. Ia harus dipahami dengan kedewasaan batin. Jika tidak, ia akan berubah menjadi pembenaran atau bahkan kesombongan. Jadi ketika orang bertanya, apakah weton legi punya magnet rezeki? Pertanyaan itu sebenarnya menyentuh sesuatu yang lebih besar. Apakah karakter dasar seseorang dapat mempengaruhi cara rezeki mendekat kepadanya? Dan jika benar demikian, apakah itu otomatis terjadi atau ada syarat-syarat batin yang harus dipenuhi? Di bagian berikutnya, kita akan mulai membedah struktur energi legi itu sendiri, bukan sebagai mitos, tetapi sebagai pola psikologis dan spiritual yang bisa kita pahami secara lebih jernih. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Jika legi berarti manis, maka kita harus bertanya, manis dalam arti apa? Apakah sekadar sifat ramah? Atau ada struktur energi yang lebih halus di baliknya? Dalam pemahaman Jawa kuno, setiap pasaran membawa watak dasar yang mempengaruhi cara seseorang merespons dunia. Legi sering dikaitkan dengan daya tarik yang tidak agresif. Ia tidak memaksa, ia tidak menekan, tapi ia membuat orang lain merasa nyaman. Bayangkan sebuah ruangan yang panas dan tegang, lalu seseorang masuk, dan tanpa banyak bicara, suasana menjadi lebih cair. Orang mulai tersenyum, percakapan mengalir, tidak ada tekanan. Itulah kualitas magnetisme halus. Rezeki dalam banyak kebijaksanaan timur tidak selalu datang pada mereka yang paling kuat mendorong. Kadang ia datang kepada mereka yang paling selaras, yang tidak banyak menciptakan resistensi, yang kehadirannya justru membuka aliran. Orang dengan energi legi sering digambarkan memiliki kecenderungan mudah beradaptasi, tidak terlalu konfrontatif, pandai membaca suasana, memiliki empati alami. Sifat-sifat ini, jika dikembangkan dengan kesadaran, bisa menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Dalam dunia nyata, siapa yang lebih mudah mendapatkan peluang? Orang yang membuat orang lain nyaman. Orang yang dipercaya, orang yang tidak menimbulkan ancaman. Namun disinilah banyak orang salah paham. Magnet rezeki bukanlah sihir yang bekerja tanpa sebab. Ia adalah konsekuensi dari pola karakter. Jika seseorang memiliki daya tarik interpersonal, maka relasi terbuka. Jika relasi terbuka, peluang terbuka. Jika peluang terbuka, rezeki menemukan jalannya. Tapi ini belum selesai. Karena magnetisme juga memiliki sisi bayangan. Sifat manis yang tidak disertai ketegasan bisa berubah menjadi terlalu mudah mengalah, terlalu ingin menyenangkan orang lain, terlalu menghindari konflik. Dan ketika itu terjadi, aliran rezeki justru bisa bocor. Mengapa? Karena rezeki juga membutuhkan batas. Ia membutuhkan keberanian untuk berkata tidak. Ia membutuhkan keteguhan dalam prinsip. Tanpa itu, seseorang bisa menjadi tempat bergantung bagi banyak orang, tapi dirinya sendiri tidak pernah benar-benar kuat. Inilah paradoks legi. Ia punya potensi daya tarik, tapi tanpa kesadaran, potensi itu bisa menjadi kelemahan. Dalam simbol angka 5, Neptulegi, kita menemukan gambaran pusat, pancer, titik tengah yang mengikat 4 arah. Pusat adalah tempat keseimbangan. Jika pusat goyah, seluruh arah kehilangan harmoni. Artinya, orang legi yang mengenal dirinya, yang menjaga integritasnya, yang tidak kehilangan pusat batinnya, akan memancarkan stabilitas. Dan stabilitas adalah fondasi kemakmuran. Namun, jika ia kehilangan pusat, magnetisme itu berubah menjadi ketergantungan emosional. Jadi, apakah weton legi punya magnet rezeki? Jawabannya mulai terlihat. Bukan karena angka atau hari lahirnya semata, tetapi karena struktur karakter yang bisa, jika disadari, menjadi daya tarik alami terhadap peluang dan kepercayaan. Tapi kita belum menyentuh lapisan terdalamnya. Karena magnet rezeki tidak hanya soal hubungan sosial, ada dimensi batin yang lebih sunyi, dimensi yang jarang dibicarakan dalam pembahasan weton modern. Dan disitulah rahasia yang sesungguhnya tersembunyi. Sekarang, kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Jika legi berarti manis, maka kita harus bertanya,
Manis dalam arti apa? Apakah sekedar sifat ramah? Atau ada struktur energi yang lebih halus di baliknya? Dalam pemahaman Jawa kuno, setiap pasaran membawa watak dasar yang mempengaruhi cara seseorang merespons dunia. Legi sering dikaitkan dengan daya tarik yang tidak agresif. Ia tidak memaksa, ia tidak menekan, tapi ia membuat orang lain merasa nyaman. Bayangkan sebuah ruangan yang panas dan tegang. Lalu seseorang masuk, dan tanpa banyak bicara, suasana menjadi lebih cair. Orang mulai tersenyum, percakapan mengalir, tidak ada tekanan. Itulah kualitas magnetisme halus. Rezeki, dalam banyak kebijaksanaan Timur, tidak selalu datang pada mereka yang paling kuat mendorong. Kadang, ia datang kepada mereka yang paling selaras, yang tidak banyak menciptakan resistensi, yang kehadirannya justru membuka aliran. Orang dengan energi legi sering digambarkan memiliki kecenderungan mudah beradaptasi, tidak terlalu konfrontatif, pandai membaca suasana, memiliki empati alami. Sifat-sifat ini, jika dikembangkan dengan kesadaran, bisa menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Dalam dunia nyata, siapa yang lebih mudah mendapatkan peluang? Orang yang membuat orang lain nyaman, orang yang dipercaya, orang yang tidak menimbulkan ancaman. Namun, disinilah banyak orang salah paham. Magnet rezeki bukanlah sihir yang bekerja tanpa sebab. Ia adalah konsekuensi dari pola karakter. Jika seseorang memiliki daya tarik interpersonal, maka relasi terbuka. Jika relasi terbuka, peluang terbuka. Jika peluang terbuka, rezeki menemukan jalannya. Tapi, ini belum selesai. Karena magnetisme juga memiliki sisi bayangan. Sifat manis yang tidak disertai ketegasan bisa berubah menjadi terlalu mudah mengalah, terlalu ingin menyenangkan orang lain, terlalu menghindari konflik. Dan ketika itu terjadi, aliran rezeki justru bisa bocor. Mengapa? Karena rezeki juga membutuhkan batas. Ia membutuhkan keberanian untuk berkata tidak. Ia membutuhkan keteguhan dalam prinsip. Tanpa itu, seseorang bisa menjadi tempat bergantung bagi banyak orang, tapi dirinya sendiri tidak pernah benar-benar kuat. Inilah paradoks legi. Ia punya potensi daya tarik, tapi tanpa kesadaran, potensi itu bisa menjadi kelemahan. Dalam simbol angka 5, Neptu legi, kita menemukan gambaran pusat, pancer, titik tengah yang mengikat 4 arah. Pusat adalah tempat keseimbangan. Jika pusat goyah, seluruh arah kehilangan harmoni. Artinya, orang legi yang mengenal dirinya, yang menjaga integritasnya, yang tidak kehilangan pusat batinnya, akan memancarkan stabilitas. Dan stabilitas adalah fondasi kemakmuran. Namun, jika ia kehilangan pusat, magnetisme itu berubah menjadi ketergantungan emosional. Jadi, apakah weton legi punya magnet rezeki? Jawabannya mulai terlihat. Bukan karena angka atau hari lahirnya semata, tetapi karena struktur karakter yang bisa, jika disadari, menjadi daya tarik alami terhadap peluang dan kepercayaan. Tapi, kita belum menyentuh lapisan terdalamnya, karena magnet rezeki tidak hanya soal hubungan sosial, ada dimensi batin yang lebih sunyi, dimensi yang jarang dibicarakan dalam pembahasan weton modern. Dan disitulah rahasia yang sesungguhnya tersembunyi. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Benarkah weton legi punya magnet rezeki? Setelah menelusuri lapisan sejarahnya, simbolismenya, struktur energinya, hingga dimensi batinnya, kita mulai memahami bahwa jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Weton legi bukan jaminan kekayaan. Ia bukan tiket emas menuju kemakmuran. Namun, ia membawa kecenderungan. Kecenderungan pada kelapangan hati. Kecenderungan pada daya tarik interpersonal. Kecenderungan pada kemampuan menjadi pusat harmoni. Dan harmoni adalah kondisi di mana aliran menjadi lancar. Rezeki bukan hanya soal angka di rekening. Ia adalah tentang kelapangan hidup. Tentang kemudahan yang datang di saat tepat. Tentang pintu yang terbuka ketika dibutuhkan. Jika seseorang yang lahir di legi menjaga pusat batinnya, menjaga integritasnya, membersihkan niatnya, dan tetap berusaha dengan sungguh-sungguh, maka potensi magnetisme itu bisa hidup. Namun, jika ia terjebak pada kesombongan, manipulasi, atau kemalasan yang dibungkus rasa sudah ditakdirkan, maka potensi itu akan mengering. Disinilah letak kebijaksanaan sejati. Hari lahir memberi pola, tapi laku menentukan arah. Dan di atas semua itu,
Ada kehendak yang maha mengatur yang tidak bisa dipaksa oleh hitungan apapun. Mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan lagi, apakah Legi pasti kaya? Tetapi, sudahkah aku menjaga kualitas batinku agar pantas menerima kelapangan? Karena pada akhirnya, magnet rezeki bukan berada di kalender. Ia berada di dalam kesadaran. Jika pembahasan ini membuka sudut pandang baru bagimu, tuliskan di kolom komentar apakah kamu lahir di Legi dan apakah kamu merasakan pola tertentu dalam hidupmu? Dan jika kamu ingin terus menggali kebijaksanaan leluhur yang sering disalahpahami zaman modern, pastikan kamu tetap berjalan bersama di perjalanan ini. Karena semakin dalam kita mengenal diri, semakin jelas kita memahami bahwa tidak ada yang benar-benar kebetulan.